ご覧のスポンサーの提供でお送りします。BPOM itu singkatan dari Badan Pengurusan Obat dan Makanan. Jadi mungkin kalau gampangnya, umumnya orang sebutnya FDA atau Food and Drugs Administration. BPOM itu jadi dia yang meregulasikan semua makanan dan maupun juga kecantikan, beauty, make up, perfume, semuanya ini untuk memastikan bahwa yang sudah diedarkan di pasaran itu semua aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Jadi untuk satu produk mendapatkan BPOM itu pertama harus diproduksi melewati fasilitas yang sudah disertifikasi juga sama BPOM. Jadi sudah ada izinnya seperti semacam pabrik gitu ya, pabriknya, tapi juga sudah harus ada seperti GMP certification, kalau bahasa Indonesia CPKB. Lalu juga ada syarat-syaratnya lagi yang dia harus dapatin dulu dari si BPOM untuk layak untuk memproduksi. Nah, jadi harus kita kerjasama dengan fasilitas yang sudah mendapatkan ini. Itu yang pertama. Lalu kedua, setelah itu kita ada uji-uji yang harus kita lewati seperti stability testing, QC, dan yang lain-lainnya. Lalu ketiga, kita juga harus siapin dokumen-dokumen seperti MSDS, COA, Certificate of Analysis, dan ada lagi lain-lainnya lah. Nah, ini semua dokumen harus kita siapkan. Lalu kita mulailah proses untuk aplikasi ajuin ke BPOM. Ajuinnya itu semuanya via online kalau sekarang, jadi ada platformnya, kita tinggal masukin dan kita upload semua dokumen-dokumen maupun formula. Kita harus kasih formulanya dan hasil uji-uji labnya tadi semuanya kita upload, lalu tinggal sisanya kita tunggu hasilnya dari BPOM. Prosesnya itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan itu akan mendapati respon dari BPOM, misalkan dia butuh informasi lebih lanjut atau butuh dokumen lebih lanjut, atau mungkin karena dia juga cek kita punya artwork, jadi di boxnya tulisannya apa, seperti itu. Nah, kalau ada kata-kata yang nggak boleh dipakai, itu akan disuruh koreksi atau diperbaiki. Intinya kalau semuanya lancar, 1 bulan keluar BPOM, keluar nomor edar, izin edarnya atau NA-nya. Kalau misalkan tidak bisa, nanti dikasih tahu kenapa, atau perbaiki apa, atau koreksi apa, atau kurang dokumen apa. Nah, umumnya itu sih yang menjadi kendala itu kalau kekurangan dokumen, seperti kekurangan supporting dokumen tadi ya, kayak MSDS atau COA, atau kadang juga kita ada klaim, misalkan klaimnya bisa menghilangkan apa atau apa. Nah, itu harus ada dokumen-dokumennya untuk membuktikannya. Misalkan, oh ini bisa bantu untuk jerawat. Oke, buktinya mana? Jadi kita harus ada supporting dokumen-dokumen seperti itu. Atau bahan ini bisa membantu apa-apa, nah itu harus ada dokumennya. Nah, yang biasanya menjadi kendala di sini karena kekurangan dokumen, jadi di reject atau tolong lengkapi dulu. Nah, kalau perlu dilengkapi lagi tuh nunggu lagi sebulan lagi untuk dapat hasil lagi. Jadi yang biasa bikin lama karena itu nunggu lagi sebulan. Padahal cuma kurang 1 dokumen tapi nunggunya sebulan lagi. Seperti itu. Jadi kalau impor itu ada beberapa step yang harus kita kerjakan. Jadi yang pertama, di Indonesia harus ada PT yang bisa ditunjukkan sebagai distributor atau lokal distributornya. Nah, si PT ini juga harus punya tempat atau fasilitas atau gudang, satu area untuk dia menyimpan barang-barang yang diimpor ini atau produk-produknya ini. Nah, lalu harus di-apply juga izin ke BPOM. Karena nanti ada license-nya atau ada izinnya dari BPOM yang nanti di-approve kalau fasilitas ini, PT ini boleh untuk mengedarkan, distribusikan produk brand ini, seperti itu. Jadi ada extra step lagi. Nah, kalau ini semua sudah oke, baru bisa diedarkan atau keluar proses nomor BPOM-nya. Untuk halal juga sama sih, mirip-mirip seperti BPOM, yaitu yang diprosesnya itu dimulai dari pabriknya dulu. Jadi fasilitasnya harus disertifikasikan dulu halal. Jadi mereka akan cek semuanya dari cara kerjanya, semuanya. Kalau itu semua sudah oke, baru kita bisa masuk untuk proses produknya di halal, proses halal. Nah, untuk masuk ke produknya juga sama sih, kurang lebih dia butuh dokumen-dokumen, banyak dokumen. Seperti ini bahan bakunya apa? Apakah bahan bakunya sudah bersertifikasi halal? Kalau bahan bakunya sudah halal, itu lebih mudah karena bahan baku sudah halal, pabrik sudah halal,
oke, biasanya produk no problem gitu. Tapi biasanya menjadi kendala karena semua bahan baku belum punya semua halal, nah itu jadi perlu diproses lagi. Jadi mungkin agak panjangnya seperti itu. Saya ada rencana untuk membuat pabrik kosmetik dan kita juga akan menerima OEM. Jadi kalau misalkan ada yang interested untuk membuat produk kecantikan di Indonesia, bisa hubungi saya di contact number below. Kita urusan to, pero itu yang pindah.